Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Devanda dari Devanda Capital. Nah, kali ini kita akan bahas buku Doan karya Peter Lynch. Masih di bab pertama, yaitu sejarah singkat tentang kapitalisme. Nah, kita melanjutkan ke subbab tentang penemuan-penemuan di Amerika. Jadi, di tahun 1700-an itu Amerika masih seperti tanah. Jadi koloni-koloni yang menguasai tanah, yang mengerjakan tanah, akhirnya terus bisa merdeka, tapi masih mengandalkan barang-barang dari Eropa, barang-barang produksi pabrik dari Eropa. Maka di tahun 1800-an Amerika itu jadi negara yang banyak sekali melakukan penemuan. Amerika di 1800-an itu, penemuan-penemuan ini didorong oleh banyaknya orang migran, jadi orang luar negeri, dari Eropa, dari Asia yang datang ke Amerika untuk mengadu nasib. Karena di Amerika ini kehidupannya bebas. Sedangkan di daerah contoh di Eropa itu kan masih berupa kerajaan-kerajaan yang kesempatan untuk berbisnis itu sedikit karena dikuasai oleh orang-orang tertentu yang biasanya itu dekat dengan kerajaan. Di Amerika selain itu, selain karena kebebasan untuk memilih dan berbisnis, banyak penemuan-penemuan itu didorong oleh banyaknya atau terjadinya atau adanya kapitalisme. Jadi, karena ada orang-orang yang mau membiayai penemu untuk menemukan mesin-mesin, maka mesin-mesin itu ditemukan. Contohnya, Fulton dengan steamboat, jadi kapal uap. Itu ditemukan di Amerika di 1800-an. Terus berikutnya adalah George Cabot Mill, jadi penenun mesin tenun tekstil. Terus ada Francis Cabot Lowell, Complete Industrial Factory. Jadi Industrial Factory ini adalah kompleks industri pertama yang ada di dunia. Terus ada McCormick, mesin pemanen otomatis yang namanya The Reaper. Terus kemudian penemuan yang sangat digemari lagi adalah Samuel Colt pistol. Jadi penemuan-penemuan di Amerika ini itu bikin Amerika akhirnya jadi maju. Terus karena penemuan-penemuan di sektor agrikultural atau sektor pertanian, maka petani-petani banyak yang terbantu. Kalau dulu harus nyari orang buat bekerja di kebun, bekerja di ladangnya, maka setelah banyak yang menemukan dan menjual alat-alat pertanian, maka petani-petani di Amerika itu menggunakan alat-alat pertanian yang pakai mesin. Yang terjadi adalah kualitas hidupnya naik, terus perusahaan hasil pertanian di Amerika itu jadi nomor 1 di dunia dari hasil per akre tanah. Jadi per akre tanah itu di Amerika dan di Eropa, di Asia itu paling besar adalah di Amerika karena sudah memakai alat. Terus selain itu banyak perusahaan-perusahaan lain selain mesin pertanian yang muncul. Seperti contohnya mesin herbisida. Herbisida ini membunuh rumput, jadi membunuh hama tanaman. Terus pestisida membunuh serangga dan hama-hama tanaman yang berupa hewan. Kemudian ada muncul pabrik pupuk. Nah, dari ini maka Amerika itu jadi perusahaan dari negara penghasil pertanian yang dominan di dunia. Saat itu Irlandia itu mengalami kelaparan karena langkanya kentang, sedangkan Cina kelaparan karena
langkanya beras, dan di Amerika malah produksi ini berlebih-lebihan. Sebab berikutnya yaitu kereta api dan bisnis di Amerika di 1800-an. Pasar saham di Amerika dan di dunia itu berubah karena Thomas Alva Edison itu menemukan ticker tape mesin. Nah, ticker tape mesin ini itu ketika ada perdagangan maka mencetak kayak faktur gitu atau resi atau seperti nota. Jadi kecetak jumlah nominal, jumlah saham, lotnya berapa kayak gitu. Nah, ini ditemukan di Amerika terus langsung menyebar ke seluruh dunia. Jadi orang-orang di seluruh dunia itu semua bursa saham pakai ticker tape-nya dari Thomas Alva Edison. Nah, kemudian dari US economy itu dari 1790-an sampai 1960-an itu tumbuh 8 kali lipat. Terus selain itu di tahun 19 jadi pertumbuhannya besar sekali dan timbul dan buka banyak sekali pabrik, terutama pabrik tekstil, terus pabrik besi, terus dan lain-lain banyak sekali. Kemudian yang terjadi adalah Kongres Amerika. Kongres ini kayak DPR-nya Amerika itu mengesahkan peraturan yang ngasih 170 juta akre tanah negara, tanah Amerika ke perusahaan kereta api. Jadi perusahaan kereta api itu dapat masing-masing tanah yang sangat luas. Itu kenapa Warren Buffett membeli perusahaan kereta api, karena tanahnya itu sangat luas. Tentu saja karena perusahaan kereta api dapat tanah, maka perusahaan kereta api akhirnya membangun jalur kereta plus keretanya plus bikin perjalanannya di seluruh Amerika. Jadi di tahun 1800-an itu kereta api sedang booming. Kayak sekarang itu mobil listrik. Nah, dulu di 1800-an, 1830 sampai 1900 awal, itu yang paling heboh bisnis adalah bisnis kereta api. Nah, karena bisnis kereta api ini sedang tumbuh-tumbuhnya, maka di bursa saham kereta api juga booming. Nah, ketika kereta api ini booming, investor pada masuk ke saham-saham kereta api. Dan ada 318 juta dolar yang dimasukkan oleh investor ke saham-saham pasar saham, terutama saham-saham kereta api. Terus karena booming di pasar saham, muncul banyak sekali penipu. Yang paling banyak penipu itu jadi di sektor tambang emas dan kereta api. Nah, yang paling banyak itu terjadi di sektor tambang emas. Jadi ketika ada orang dia menggali, terus galiannya itu dilaporkan kalau ada banyak emas. Yang terjadi adalah terus melakukan IPO di pasar saham. Dia dapat banyak uang, terus tiba-tiba perusahaannya bangkrut karena tidak ada emasnya. Terus orang yang melakukan IPO ini dapat uang banyak. Persis seperti Indonesia di beberapa tahun terakhir. Jadi 1 atau 2 tahun terakhir, jadi banyak sekali IPO yang sampah, yang sebenarnya hanya bertujuan untuk mengeruk uang dari investor. Anda harus hati-hati. Nah, hal ini terjadi setiap kali pasar saham mengalami booming. Jadi ketika pasar saham lagi bullish atau naik terus atau booming, maka pasar saham akan menarik penipu-penipu seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Nah, di pertengahan tahun 1960-an
itu pemerintah Amerika, pemerintah US itu mengeluarkan US dollar. Jadi mata uang kalau sebelumnya itu setiap negara bagian punya mata uang sendiri-sendiri yang harus di backing sama emas. Maka di tahun 1960 setelah perang Civil War, Amerika itu bikin US dollar. Jadi ada satu mata uang dibuat seluruh negara di satu negara, seluruh negara bagian di Amerika, yaitu US dollar. Nah, adanya US dollar ini bikin orang-orang di Amerika itu menabungnya jadi jauh lebih hebat. Terus akhirnya pada menabung. Tabungannya di Amerika itu 18% dari GDP. Jadi itu jumlah yang sangat besar. Jadi GDP setahun itu jumlah tabungan orang Amerika saat itu 18%-nya. Nah, di waktu yang sama itu suplai uang naik 40 kali lipat. Bisa kita bayangkan dan bisa kita perkirakan harga-harga barang akan naik juga. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena produksi barang itu naik juga sekitar 40 kali lipat juga. Jadi inflasi yang terjadi itu tetap terkendali. Jadi tidak langsung naik 40 kali juga. Seperti beberapa negara, contohnya Rusia di tahun itu. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.